Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla jalaluhu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fil umuri bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat-nikmatnya, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul melaksanakan salat Jumat secara berjamaah dalam keadaan sehat wal afiyah. Yang berikutnya, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, yaitu dengan cara kita melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah, serta kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seorang sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau senantiasa membaca doa di dalam salatnya, yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau palingkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memberikan hidayah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, 5 hari setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika muncul orang-orang yang murtad dari agama Islam, ketika orang-orang mulai meninggalkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itulah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memperbanyak membaca doa tersebut di dalam salatnya. Dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang paling mulia setelah Nabi dan Rasul, orang yang keimanan yang sangat besar, yang dia itu sangat sedikit sekali kemungkinan untuk tergelincir dalam kesesatan, untuk berpaling dari hidayah agama Islam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentu kita orang yang tidak sama keimanan dengan Abu Bakar Siddiq lebih pantas untuk mengucapkan doa tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena fenomena hal itulah, maka Abu Bakar memperbanyak membaca doa tersebut dan meminta istiqamah serta keteguhan di atas agama Islam, meminta kekuatan hati untuk mengerjakan amal ibadah, untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini seharusnya membasahi lisan-lisan orang yang beriman, membasahi lisan-lisan orang yang sadar akan akhirat, orang yang mengingat kematian. Maka hendaknya mereka
senantiasa memperbanyak untuk membaca doa tersebut. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan, agar diteguhkan di atas keimanan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak pantas bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak pantas bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala lalu dia meninggalkan doa tersebut. Dia tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diteguhkan hatinya di atas keimanan. Maka orang yang beriman, mereka senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diteguhkan di atas keimanan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, manusia yang Allah jaga hatinya dari berbagai macam bentuk kemaksiatan, dari berbagai macam kesalahan, bahkan orang yang mustahil kita katakan keluar dari hidayah Islam. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam masih terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meneguhkan hatinya di atas agama Islam. Sebagaimana hadis dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru ay yaqula ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Maka Anas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faqultu ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bihi, faltakhafu alaina." Wahai Rasulullah, sungguh kami beriman kepadamu dan apa yang engkau bawa, apakah engkau mengkhawatirkan kami? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, innal quluba baina usbu'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha." Maka beliau mengatakan, "Iya, aku mengkhawatirkan diri kalian. Sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara dua jari jemari, di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah bisa membalikkan kapanpun yang Allah kehendaki." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan para sahabatnya yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah memuji kualitas keimanan mereka, Allah memuji mereka di dalam Al-Qur'an, bahkan Allah menetapkan mereka sebagai penduduk surga. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam masih khawatir terhadap diri mereka. Lalu bagaimana dengan umat yang hidup di akhir zaman? Bagaimana dengan nasib kita? Orang yang paling jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak mengenal langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat yang senantiasa mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam saja masih dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu peluang mereka untuk menyimpang lebih besar daripada orang-orang yang belajar langsung bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita hidup di akhir zaman, itu zaman yang penuh dengan fitnah. Fitnah bertebaran di muka bumi ini, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an dituduh dengan berbagai macam fitnah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituduh dengan berbagai macam tuduhan yang keji. Kita melihat bagaimana banyak sekali terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, terjadi perpecahan, bahkan pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Bahkan Al-Quran dilecehkan. Maka ini adalah sebuah fitnah yang besar yang bisa menggoyahkan keimanan seseorang. Oleh karena itu kita wajib untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meneguhkan hati kita di atas keimanan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan disebutkan di dalam Al-Quran ayat yang tadi Abu Bakar baca dalam surah Al-Imran ayat yang ke-8. Maka dalam konteks tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya yang membaca doa itu adalah orang-orang yang mendalam ilmunya. Sebagaimana dalam ayat yang sebelumnya Allah berfirman, "Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab." Dan orang-orang yang mendalam ilmunya, maka mereka mengatakan kami beriman dengannya, segala sesuatu berasal dari Rabb kami dan tidak ada yang mendapat pelajaran darinya kecuali orang-orang yang berakal. Kemudian mereka berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maka dari itu, di antara bentuk keilmuan seseorang, di antara bentuk kefakihan seseorang adalah ketika dia merasa dirinya itu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia merasa dia masih butuh terhadap karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus mengetahui apa saja kiat-kiat agar kita istiqamah di atas agama kita ini. Yang pertama adalah perasaan butuh terhadap istiqamah. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala karena hakikatnya hidayah itu bukan diperoleh dari usaha kita sendiri. Hidayah bukan diperoleh karena kuatnya keimanan kita, tapi hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalilan." Kalau seandainya kami tidak menguatkan hatimu di atas keimanan, maka engkau pasti akan condong sedikit kepada mereka. Kalian akan condong kepada kesesatan. Dan di antara bentuk keistiqomahan pula adalah, atau kiat agar istiqomah adalah kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan mengerjakan perintah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita keistiqomahan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Kalau seandainya mereka mengerjakan pelajaran yang dinasihatkan kepada mereka, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan menguatkan hati-hati mereka di atas keimanan. Kemudian yang berikutnya di antara kiat agar istiqamah adalah bersegera di dalam berbuat kebaikan, bersegera di dalam ketaatan dan amal soleh. Maka Nabi SAW dalam satu hadis pernah bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan qatita'il lailil mudlim." Bersegeralah kalian untuk beramal soleh sebelum datangnya fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbir rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Pada hari tersebut ada orang-orang yang di pagi harinya mereka beriman, namun di sore harinya mereka kafir. Ada pula yang di sore hari mereka beriman, di siang hari atau di pagi hari mereka kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia rela menjual agama demi mendapatkan secuil kenikmatan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara kiat istiqamah yang selanjutnya adalah yaitu berislam secara kafah, secara sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kafah, secara sempurna. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin.
Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Dan di antara bentuk kita masuk ke dalam agama Islam secara kafah adalah kita mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Dan jangan pula kita menunda-nunda untuk mengerjakan amal kebaikan. Ketika ada kesempatan atau peluang untuk berbuat kebaikan, maka segera kerjakan. Karena menunda-nunda pekerjaan atau kebaikan itu merupakan talbis atau waswas syaitan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara kiat istiqamah yang berikutnya adalah perhatian terhadap Al-Quran. Dengan cara kita membacanya, dengan cara kita menghafalnya, dengan cara kita mentadabburi makna-maknanya, dan kita mengerjakan atau mengamalkan isinya. Itulah di antara sebab Allah Subhanahu wa taala membuat seorang hamba istiqamah di atas agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan oleh Ruhul Qudus, malaikat Jibril, min rabbika, melalui Rabbmu, secara benar. Liyuthabbital ladzina amanu wa huda wa busyra lil muslimin. Apa tujuannya? Untuk menguatkan hati orang-orang yang beriman dan sebagai petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang Islam. Maka itulah di antara kiat-kiat yang bisa kita lakukan agar kita istiqamah di atas agama Islam, agar Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita di atas agama Islam, dan agar kita semua meninggal dalam keadaan beragama Islam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka 'adaddin ya qawiyyu ya matin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa aqimus salat.